Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Susanti, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dengan nomor peserta 18 dari kelompok 2 angkatan 16 dan Widya Iswara Bapak Dr. Konrad Sawang MPD. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam agenda 3 ini akan membahas dua mata pelatihan, yaitu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Penyesuaian dengan teknologi digital saat ini menuntut ASN untuk akrab dengan dunia digital untuk mewujudkan smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas. Ini diperlukan untuk membentukkan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintahan, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi serta implikasi literasi digital dalam kehidupan baik bersosial ataupun dunia kerja. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya. Implementasi literasi digital yang pertama dengan digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga adalah digital ethics, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah etika bermedia digital, yang kedua cakap bermedia digital, yang ketiga adalah aman bermedia digital, dan yang terakhir adalah budaya bermedia digital. Implementasi dan implikasi literasi digital, kita diharapkan dapat bersahabat dengan dunia digital seperti dalam penggunaan jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan mesin pencarian beserta cara penggunaan dan pemilihannya. Begitu juga dalam penggunaan aplikasi percakapan dan media sosial, contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Dalam hal ini, ada hal-hal yang harus kita siapkan, seperti mengakses terhadap internet, memahami syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, cara membuat dan atau membuka akun, dan metode dalam mengakses sebuah aplikasi. Dalam mengakses teknologi digital, ada hal-hal negatif yang harus kita hindari. Contohnya informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan juga banyak konten negatif lainnya. Selanjutnya kita masuk di mata pelatihan yang kedua, yaitu tentang manajemen ASN. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara juga masih menjelaskan tentang kedudukan ASN, yaitu sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi dan bebas dari pengaruh dan intervensi golongan ataupun politik. ASN sendiri di sini maksudnya ada dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peran ASN sendiri ada 3 sebagai perencana, pelaksana, pengawas, yaitu sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Fungsi dan peran ASN ada 3. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, serta yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di sini ditampilkan hak ASN baik sebagai PNS ataupun P3K, hampir sama semua terkecuali untuk ASN ada tambahan jaminan pensiun dan juga hari tua. Ada tambahan lagi untuk PNS yaitu berupa perlindungan jaminan kesehatan, jaminan kematian, bantuan hukum, dan juga jaminan kecelakaan kerja. Berikut adalah kewajiban ASN yaitu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Berikut adalah kode etik dan juga kode perilaku ASN yang harus kita terapkan dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya adalah sistem merit, di mana ini merupakan konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kualitas dirinya. Manajemen PNS dan P3K. Untuk manajemen PNS meliputi penyusunan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, kenilaian kerja, pengkajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiunan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekian review materi agenda 3 tentang Smart ASN dan manajemen ASN dari saya. Semoga bisa berguna untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Terima kasih.